Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus korupsi Pertamina yang dilaporkan oleh Kejaksaan Agung masih dalam tahap bantah-membantah antara Pertamina dan Kejaksaan Agung. Nah, mari kita membahas kasus ini pelan-pelan. Pertama yang sering dibahas adalah masalah RON, Research Octane Number. Research Octane Number adalah tingkat kualitas bahan bakar sehubungan dengan efisiensi dan bersihnya terhadap lingkungan dan efeknya nanti terhadap knocking di mesin. Nah, bagaimana suatu bahan bakar memiliki RON yang berbeda-beda? Pertama, dari bahan bakunya. Bahan baku minyak mentah tiap daerah itu berbeda-beda, tergantung kualitas hidrokarbonnya. Ada yang light, biasanya lebih ringan, dan ada yang heavy, biasanya lebih berat. Kadang ada pula mengandung unsur sulfur. Nah, biasanya yang light itu RON-nya lebih tinggi dan yang heavy itu RON-nya lebih rendah. Yang kedua, prosesnya. Proses minyak mentah selanjutnya adalah destilasi atau penyulingan. Yang berikutnya adalah cracking atau memecah molekul hidrokarbon menjadi molekul yang lebih kecil-kecil, lebih ringan. Yang keempat adalah reforming. Reforming yaitu meningkatkan kualitas bahan bakar dalam hal efisiensi dan ramah lingkungannya nanti, sehingga nanti meningkatkan juga nilai RON-nya. Nah, biasanya dalam reforming itu membutuhkan katalis. Nah, keempat juga aditif. Nah, aditif itu juga bisa meningkatkan nilai RON. Jadi kita bisa simpulkan bahwa RON itu dipengaruhi oleh pertama bahan dasar minyak mentahnya, kedua prosesnya dan aditif. Contohnya begini, 1 liter bahan kimia dengan RON 108 kita tambah dengan 1 liter bensin dengan RON 87 umpamanya, maka menghasilkan 2 liter bensin dengan RON 97,5. Simpel seperti itu. Nah, tapi korupsi Pertamina ini bukan cuma masalah RON. Kalaupun RON mau dianggap sebagai suatu korupsi, yaitu mungkin tidak mencantumkan nilai RON di pom bensin. Nah, di pom bensin luar negeri biasanya itu tiap-tiap jenis bensin disebutkan nilai RON-nya, bahkan aditif yang digunakan berapa persen. Misalnya E10 artinya menggunakan aditif 10%. E85 artinya menggunakan aditif 85%. Nah, apakah nilai RON yang lebih tinggi itu otomatis lebih bagus? Lebih bagus? Belum tentu, karena kebutuhan tiap mesin itu berbeda-beda. Ada yang memang membutuhkan RON yang lebih rendah, terutama mesin-mesin lama. Ada juga yang membutuhkan RON lebih tinggi. Kadang terlalu tinggi RON, apalagi terlalu tinggi aditif, itu bisa menyebabkan korosi dalam mesin. Nah, oke. Kembali. Tadi berarti laporan korupsi oleh Kejaksaan Agung ini bukan cuma soal RON, tapi lebih bersifat budgeter atau pengaruhnya kepada APBN. Ini adalah 193,7 triliun. Nah, perinciannya atau breakdown-nya seperti ini. Pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sebesar 35 triliun. Nah, mungkin kita bingung, kok ekspor rugi bagaimana? Nah, mungkin juga ini adalah semacam opportunity loss. Karena gini, ada beberapa produsen minyak mentah dalam negeri itu ditolak oleh Pertamina karena kualitasnya kurang bagus. Apakah karena ini terus akhirnya mengimpor bahan baku dari luar dengan harga yang lebih mahal sehingga terjadi opportunity loss sebesar 35 triliun seperti ini atau bukan, kita belum tahu. Nah, poin kedua adalah kerugian impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun. Nah, ini mungkin hubungannya dengan poin satu tadi. Nah, yang ketiga adalah kerugian impor BBM melalui broker sebesar 9 triliun. Nah, poin keempat adalah kerugian kompensasi sebesar 126 triliun. Nah, jadi begini, Pertamina itu kan mengimpor bahan baku minyak mentah dari luar negeri, kemudian memprosesnya dalam proses produksi. Misalnya setelah diproses harga produksi adalah 12.000, tapi mereka menjualnya ke pom bensin dengan harga 10.000. Nah, itu kan berarti rugi ya, karena ongkos produksi lebih mahal dibanding harga jual. Nah, kerugiannya yang 2.000 ini nanti ditotal ditagihkan ke pemerintah dalam bentuk kompensasi kerugian. Nah, itu kompensasi kerugian adalah 126 triliun. Nah, menurut laporan Menteri Keuangan dalam tahun 2023, kompensasi kerugian yang dibayarkan adalah 132 triliun. Nah, itu berarti hampir 90% dari kompensasi kerugian itu adalah
90% bisa jadi bahwa itu sebenarnya tidak terjadi kerugian, tapi dilaporkan sebagai satu kompensasi kerugian. Karena angka 126 triliun di tahun 2023 aja itu besar sekali gitu loh. Hampir 90% dari total yang dibayarkan Departemen Keuangan ke Pertamina. Nah, poin kelima adalah kerugian subsidi 2023 sebesar 21 triliun. Nah, pada intinya gini, ini laporan semua ini kan adalah angka-angka. Angka-angka tentu ada catatannya dan pasti nanti bisa diaudit. Udah pasti harus ada bisa ada. Kalau nggak bisa diaudit berarti apa gunanya dicatat tapi nggak bisa diaudit gitu kan? Atau mungkin bisa juga tidak ada catatan. Nah, kalau tidak ada catatan berarti parah. Nah, oke. Intinya nanti akan ada pemeriksaan catatan laporan ini, poin-poinnya, breakdown tersebut. Nah, poinnya di mana aja yang bermasalah. Bisa jadi angka 193 triliun itu kerugiannya lebih besar dari 193, bisa jadi lebih rendah dari itu. Nah, makanya nanti tinggal ditunggu follow up selanjutnya pemeriksaan audit laporan Kejaksaan Agung tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.